Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala rasulihil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada amma ba'du. Yang terhormat Ibu Twediana Budi Hapsari PhD selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar ilmu komunikasi dan teman-teman sekalian yang berbahagia. Baik teman-teman, di sini kami dari kelompok 2 yang mana anggotanya terdiri dari 5 orang. Yang pertama adalah Muhammad Fatil Ikram, lalu Lutfi Bima Firmansyah, ada Rehana Bornov Ramadhani, saya sendiri Mentari Dwi Marzin, dan Wulaniani Setianti. Di sini kami akan memaparkan kepada teman-teman semua tentang materi bahasa akademik. Untuk yang pertama ini, bagian pengertian akan Muhammad Fatil Ikram, kepadanya dipersilahkan. Bahasa akademik. Bahasa adalah sistem lembaga bunyi yang arbiter yang digunakan oleh anggota suatu masyarakat untuk bekerja sama, berinteraksi, dan mengidentifikasikan diri. Sedangkan akademik atau akademis, bahasa akademik adalah bahasa yang mungkin para pencari pengetahuan untuk mendemonstrasikan wawasan mereka. Bahasa akademik adalah bahasa yang dipakai untuk diri dan oleh komunikasi akademik atau ilmiah. Bobot karya ilmiah dapat diukur dari bahasa, isi, atau substansi, dan metode yang digunakan dalam penelitian. Oleh karena itu, karya ilmiah harus menggunakan bahasa akademik atau yang lebih dikenal dengan istilah ilmu. Fungsi ragam bahasa akademik disebut juga bahasa ilmu atau bahasa ilmiah. Sekian, saya balikan lagi ke moderator. Ya, baik, terima kasih Muhammad Fatil Ikram. Selanjutnya adalah pembahasan tentang asal-usul bahasa itu sendiri yang akan disampaikan oleh teman kita Wulaniani Setianti, kepadanya dipersilahkan. Baik, untuk materi yang selanjutnya ialah asal-usul bahasa. Seperti yang kita ketahui bahwa kelompok kita membahas mengenai bahasa akademik, yang mana bahasa akademik ini berasal dari bahasa Indonesia yang baku. Sehingga kita perlu mengetahui asal-usul dari bahasa Indonesia itu sendiri. Bahasa Indonesia lahir pada tanggal 28 Oktober 1928. Pada saat itu, para pemuda dari berbagai pelosok Nusantara berkumpul dalam kerapatan pemuda dan berikrar dengan 3 poin yang didapatkan, yaitu yang pertama ialah bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia, berbangsa yang satu, bangsa Indonesia, dan yang terakhir menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Ikrar para pemuda ini dikenal dengan nama Sumpah Pemuda. Unsur yang ketiga dari Sumpah Pemuda merupakan pernyataan tekad bahwa bahasa Indonesia merupakan bahasa persatuan bangsa Indonesia. Pada tahun 1928 itulah bahasa Indonesia dikukuhkan kedudukannya sebagai bahasa nasional. Selain itu, bahasa Indonesia dinyatakan kedudukannya sebagai bahasa negara pada tanggal 18 Agustus 1945. Karena pada saat itu, Undang-Undang Dasar 1945 disahkan sebagai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Keputusan Kongres Bahasa Indonesia II pada tahun 1954 di Medan antara lain menyatakan bahwa bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu. Sekian materi mengenai asal-usul bahasa akademik, yaitu terdapat materi mengenai bahasa Indonesia itu sendiri. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Wulaniani Setianti. Selanjutnya teman-teman ada nih instrumen dalam menggunakan bahasa akademik yang akan disampaikan oleh teman kita Lutfi Bima Firmansyah, kepadanya dipersilahkan. Kali ini saya akan menjelaskan 4 instrumen utama dalam menulis ragam bahasa akademik. Yang pertama, kata. Unsur bahasa yang diucapkan atau dituliskan yang merupakan perwujudan kesatuan perasaan dan pikiran yang dapat digunakan dalam bahasa. Lalu yang kedua, frasa. Gabungan 2 kata atau lebih yang bersifat non-predikatif. Misalnya gunung tinggi disebut frasa karena merupakan konstruksi non-predikatif. Lalu yang ketiga, klausa. Satuan gramatikal yang berupa kelompok kata sekurang-kurangnya terdiri atas subjek dan predikat dan berpotensi menjadi kalimat.
Lalu yang keempat, kalimat kesatuan ujar yang mengungkapkan sekiranya. Ragam bahasa akademik. Pengertian ragam bahasa akademik. Bahasa adalah sukan oleh utama dan identifikasi diri. Kedudukan bahasa sebagai sistem nambang nilai budaya yang dirumuskan atas dasar nilai sosial yang dihubungkan dengan bahasa. Selanjutnya ada penggunaan bahasa akademik itu sendiri dan kriteria dalam menggunakan bahasa akademik yang akan disampaikan oleh teman kita Rehana Bornov Ramadhani. Kepadanya dipersilahkan. Selanjutnya ada bahasa akademik biasanya digunakan dalam pembuatan makalah, skripsi, tesis, artikel ilmiah, buku ilmiah, dan laporan penelitian atau dalam forum ilmiah seperti seminar dan kuliah. Ketentuan bahasa akademik dituntut harus logis, sistematis, dan lugas, sehingga mudah dipahami dan komunikatif. Selain itu, bahasa ilmiah haruslah berpedoman pada KBBI dan UEB. Selanjutnya, kriteria bahasa akademik yaitu yang pertama, cindikia atau logis. Kalimat cindikia adalah kalimat yang mudah dipahami karena memiliki unsur pikiran pokok dan penjelas. Yang kedua ada lugas atau to the point. Maksud dari lugas adalah semua kalimat yang terkandung di dalamnya memperjelas topik paragraf tanpa bunga-bunga bahasa. Yang ketiga ada penalaran. Yang keempat ada efisiensi kata. Kalimat efektif yaitu kalimat yang bersih dari kata-kata yang tidak fungsional atau redundansi. Dan yang terakhir ada bahasa baku. Bahasa baku adalah bahasa yang mempunyai struktur atau tata bahasa yang benar, diksi yang tepat, dan ejaan yang benar. Sekian dari saya kembalikan ke Mentari. Baik, terima kasih Rehana Bornov Ramadhani. Oke teman-teman, itulah penjelasan dan pemaparan dari materi yang kami sampaikan, yaitu bahasa akademik. Dari pemaparan yang kami bawakan ini teman-teman, dapat ditarik kesimpulan bahwa bahasa akademik adalah bahasa yang digunakan untuk, dari, dan oleh komunitas akademik atau ilmiah. Bahasa akademik di Indonesia menggunakan bahasa baku Indonesia, yang mana bahasa Indonesia itu sendiri disahkan menjadi bahasa negara kita pada tanggal 18 Agustus 1945, satu hari setelah dibacakan teks proklamasi. Nah, instrumen dalam menggunakannya adalah kata, frasa, klausa, dan kalimat. Bahasa akademik biasanya digunakan dalam pembuatan makalah, skripsi, dan lain-lain. Dan adapun kriteria bahasa akademik adalah cendekia atau logis, lugas, penalaran, efisiensi kata, dan bahasa baku. Nah, itulah teman-teman pemaparan dari kelompok kami. Semoga dapat dimengerti dan dipahami. Kami mohon maaf atas segala kekurangan. Atas perhatiannya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.